sebelum beribadah, kita mau saat teduh terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita mengawali ibadah kita HUT BPK Penabur ke-70 dengan menyanyikan lagu Bersyukurlah pada Tuhan. Kita akan melihat persembahan pujian dari teman kita di kelas 6, yaitu Kakak Grace. Halo semuanya, nama saya Grace. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Bersyukur Bapa. Semoga yang mendengarkannya terberkati dari lagu ini ya. Selamat menyaksikan. Tuhan buat
Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan Kakak Grace ya bernyanyi, memberikan satu pujian, kesaksiannya sebagai ungkapan syukurnya. Nah, teman-teman, hari ini kita bersyukur loh karena pada tanggal 19 Juli 2020 sekolah kita genap berusia 70 tahun. Nah, kita bangga ya anak-anak dan sangat bersyukur bahwa kita berada menjadi bagian keluarga besar BPK Penabur. Nah, teman-teman tahu gak kalau sekolah kita BPK Penabur ada di 15 kota loh, berada di provinsi Bandar Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat. Nah, teman-teman, untuk itu kita mau bersyukur pada pagi hari ini, yaitu melalui ibadah kita. Kita akan bernyanyi, kita akan berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita harus belajar berani dan peduli serta berbagi kepada sesama. Untuk itu, saya mau mengajak kalian semua untuk bersyukur atas pertolongan Tuhan yang diberikan kepada kita dengan menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada
Inilah orang-orang yang sering kita jumpai di sekeliling kita. Apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita menolong dan peduli terhadap mereka? firman Tuhan. Teman-teman, kita akan bernyanyi Ku heran Allah mau memberi. KJ 387. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mau agar Engkau yang hadir di dalam setiap hati kami, Roh Kudus yang mengurapi kami, sehingga firman yang sebentar akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan sungguh-sungguh dapat kami resapi, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus pula, maka kami juga dimampukan untuk dapat menghidupkan firman itu di dalam keseharian kami. Berfirmanlah Allah, sebab kami mau mendengar. Di dalam Kristus Yesus anakmu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian Alkitab dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, kemudian dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Anak-anak, 70 tahun sudah BPK Penabur berkarya di tengah dunia. Ada banyak hal yang sudah dialami oleh BPK Penabur, tetapi semuanya itu terjadi adalah di dalam penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini BPK Penabur dapat terus berkarya dan dapat terus meningkatkan mutunya untuk melayani kita, anak-anaknya, Nara Didik, yang kemudian kita juga dibentuk agar dapat menyatakan kebaikan Tuhan di masa depan. Dan kita percaya di masa depan pun Tuhan yang akan terus menyertai dan memberkati pelayanan karya-karya yang dilakukan oleh BPK Penabur. Pada saat ini, di dalam momen syukur, di dalam momen sukacita ini, BPK Penabur mengajak kita untuk kembali belajar mendasarkan apa yang kita lakukan di dalam firman Tuhan dengan tema semakin peduli dan berbagi. Di dalam bacaan kita Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan bagian berikutnya di ayat 36 sampai 43.
Di dalam bagian pertama dari bacaan kita, yaitu Matius 13 ayat 24 sampai 30, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Dan kemudian di bagian kedua, yaitu ayat 36 sampai 43, Tuhan Yesus menjelaskan arti dari perumpamaan itu. Perumpamaan itu bercerita tentang seorang yang menaburkan benih gandum yang baik di ladangnya. Namun ternyata pada malam harinya, setelah bibit gandum yang baik itu ditebarkan, datanglah musuh dari pemilik ladang itu dan juga menebarkan bibit-bibit lalang di antara bibit-bibit gandum yang baik. Sehingga pada waktu bibit-bibit itu mulai tumbuh, ternyata di antara gandum-gandum itu ada juga lalang-lalang yang ikut tumbuh. Karena itu para pekerja dari pemilik ladang itu datang dan menawarkan kepada pemilik ladang apakah ia mau agar mereka mencabuti lalang-lalang itu. Hal ini adalah pemikiran yang wajar. Mengapa demikian? Karena ketika gandum-gandum itu tumbuh di antara lalang, maka mereka akan berebutan antara gandum dan lalang itu, berebutan unsur hara yang ada di tanah. Dan ini bisa membuat pertumbuhan gandum itu menjadi tidak baik. Namun ternyata sang pemilik ladang memutuskan untuk tidak mencabut lalang-lalang itu. Mengapa demikian? Karena ia khawatir ketika lalang-lalang itu dicabut, maka gandum-gandum yang sedang bertumbuh itu juga bisa tercabut. Kenapa demikian? Karena rupa-rupanya tanaman gandum dan tanaman lalang ketika masih baru bertumbuh, ternyata keduanya sangat mirip. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa melihat betapa miripnya tanaman gandum dan tanaman lalang itu. Karena itulah sang pemilik ladang memutuskan untuk tidak mencabut lalang-lalang itu. Karena bisa saja para pekerjanya salah dan justru mencabut gandum-gandum yang belum berisi itu. Namun ketika keduanya sudah bertumbuh, gandum-gandum itu sudah mulai berbulir, maka akan terlihat bedanya. Mana yang gandum dan mana yang lalang. Pada bagian kedua dari bacaan kita, yaitu dari Matius 13 ayat 36 sampai 43, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan arti dari perumpamaan itu. Dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, kita belajar bahwa ternyata sang pemilik ladang, yaitu Tuhan, membedakan gandum dan lalang berdasarkan buah yang dihasilkan. Gandum yang baik akan menghasilkan buah yang baik pula. Sementara lalang hanya akan tumbuh tanpa berbuah apa-apa. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita ini bibit gandum atau kita ini bibit lalang? Kalau kita ingin menjadi gandum yang baik, maka berarti seharusnya kita belajar untuk berbuah. Bagaimana berbuah itu? Berbuah berarti kita dapat menghasilkan kasih yang kita bagikan bagi banyak orang. Itulah yang selalu Tuhan Yesus ajarkan. Karena itulah pada saat ini kita diajak untuk, di dalam tema HUT 70 tahun BPK Penabur, kita diajak untuk semakin peduli dan semakin berbagi. Kenapa? Karena peduli dan berbagi adalah buah dari kasih yang telah Tuhan Yesus nyatakan kepada kita, dan kemudian kita juga menyatakannya kepada orang-orang di sekitar kita. Pada saat ini saya memiliki dua buah gelas. Gelas yang berwarna kuning dan gelas yang berwarna biru. Mari kita mengandaikan kalau gelas yang berwarna kuning ini adalah tipe orang yang tidak mau berbuah. Orang yang tidak mau untuk peduli pada sesama dan tidak mau untuk berbagi. Tipe lalang. Sementara yang gelas berwarna biru yang ada garis kuningnya juga ini, mari kita andaikan sebagai orang yang mau berbuah, yang mau peduli dan mau berbagi. Gandum. Apa yang membedakan kedua gelas ini? Apa yang membedakan kedua tipe orang ini? Nah, di sini juga saya memiliki sebuah teko yang berisi air. Nah, mari kita mengandaikan air di dalam teko ini adalah berkat Tuhan. Apa yang membedakan kedua gelas ini? Mari kita bedakan. Kira-kira orang ini tadi gelas yang mengandaikan apa? Gandum ya, orang yang peduli dan berbagi. Kira-kira diberkati oleh Tuhan nggak ya? Diberkati oleh Tuhan. Nah, orang ini adalah apa tadi? Lalang. Orang yang tidak mau berbagi, orang yang tidak peduli pada sesama. Kira-kira diberkati nggak oleh Tuhan? Diberkati juga. Lalu apa yang membedakan keduanya? Kalau
gelas yang kuning tadi ini apa? Lalang. Gelas yang biru garis kuning ini adalah gandum. Kedua-duanya diberkati Tuhan. Lalu apa bedanya? Bedanya ini. Orang yang berbuah, orang yang mau peduli dan berbagi pada orang lain, maka dia akan merasa bahwa berkat yang telah Tuhan berikan itu cukup, sehingga ia bahkan mampu untuk terus berbagi lagi kepada orang lain. Lalu apa bedanya? Bagaimana dengan gelas lalang ini? Orang yang tidak mau peduli pada sesama dan tidak mau berbagi. Ia dapat berkat Tuhan, tetapi ia tidak akan mampu untuk membagikan berkatnya. Sebanyak apapun yang Tuhan berikan, ia tidak mampu untuk membagikan berkat pada orang lain. Ia tidak mampu untuk berbagi. Ia tidak mampu untuk berbuah. Itulah yang membedakan keduanya. Sekali lagi, orang yang orang yang mau berbagi dan mau untuk peduli pada sesama diberkati oleh Tuhan nggak? Diberkati oleh Tuhan. Sementara lalang diberkati oleh Tuhan nggak? Diberkati juga oleh Tuhan. Lalu sekali lagi, apa yang membedakan keduanya? Si gandum, karena dia berbuah, maka dia bisa berbagi berkat bagi orang lain. Dia bisa membagikan berkat yang telah Tuhan berikan padanya kepada orang lain. Sementara si lalang, karena ia tidak mau berbuah, dia hanya mau menerima berkat Tuhan, maka dia tidak mampu untuk membagikan berkat Tuhan itu pada orang lain. Ia tidak mampu untuk menjadi berkat bagi sesama. Ia tidak mampu berbuah. Mari kita belajar menjadi gandum, agar kita mampu berbuah, kita mampu berbagi kasih bagi banyak orang. Karena Tuhan sudah memberkati kita begitu besar. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Anak-anak, mari kita bersyafaat. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk 7 dasawarsa BPK Penabur dapat berkarya di tengah dunia. Kiranya Tuhan yang terus menyertai memberkati sekolah kami, agar BPK Penabur dapat semakin tabah, semakin berani, peduli dan berbagi. Kami dapat menyatakan kasih Tuhan. Kami dapat menjadi anak-anak yang menjadi gandum yang berbuah, sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang. Juga kami berdoa untuk siswa-siswi BPK Penabur, agar kami dapat menjadi gandum yang tumbuh berjuang di tengah lalang di sekitar kami, agar kami dapat terus menyatakan buah yang baik, buah yang lebat. Ya Allah, berkati juga semua bagian dari BPK Penabur, keluarga besar kami, para pengurus, para guru, para karyawan, juga orang tua dan orang-orang yang mendukung BPK Penabur. Kiranya Tuhan yang senantiasa tolong, agar kami dapat terus bersama-sama bekerja sama untuk menyatakan kebaikan Tuhan melalui sekolah yang kami cintai ini. Kami juga berdoa ya Allah, bagi bangsa dan negara kami, di tengah keragaman, di tengah berbagai kemelut yang dihadapi, juga pandemi COVID yang tidak kunjung selesai. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat, berikan juga pemerintah kekuatan dan kebijaksanaan agar dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, sekarang saatnya kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan buat sekolah kita loh. Karena sudah 70 tahun Allah memberkati dan menyertai sekolah kita. Tahu nggak, umur 70 tahun itu sudah tidak muda loh. Sudah banyak dari sekolah kita ini yang lulus dan juga sudah mengabdi di masyarakat. Nah, hari ini kita akan menyaksikan nih anak-anak, bapak ibu guru yang sudah mau berbagi melalui 1000 jadi berkat. Nah, ini adalah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita,
yaitu kita mau berbagi. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah, segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perbuatan dan perkataan, lakukanlah itu kepada Allah sambil mengucap syukur dalam nama Bapa kita. Mari kita menyaksikan video guru dan anak-anak yang memberikan 1000 jadi berkat dan berbagi kepada sesama. Kami seluruh sivitas Akademika BPK Penabur mau mempersembahkan diri kami kepada Tuhan dengan cara melakukan perubahan di sekitar kami. Aku mau menghibur temanku yang sedih. Aku mau berbagi makanan kepada teman yang sedang membutuhkan. Aku telah ikut berbagi dalam aksi 1000 menjadi berkat. Aku mau menolong temanku yang jatuh. Nah, kalian semua hebat. Hebat untuk mempunyai komitmen seperti ini. Inilah anak-anak BPK Penabur yang siap berubah menjadi semakin peduli dan berbagi. Apakah semuanya siap menjadi anak-anak yang semakin peduli dan berbagi? Siapa? Ayo kita menjadi anak-anak yang menyalurkan berkat. Bukan saja berkat di sekolah, tetapi juga di rumah, di gereja, dan dimanapun kita berada. Tuhan menguatkan kalian untuk menjadi saluran berkat karena Tuhan telah mengutus kita. Kau berikan kepada yang
kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus Juru Selamat dunia menyertai kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Hai anak-anak, kita sudah selesai ibadah dan sekarang kita akan merayakan selamat ulang tahun untuk BPK Penabur yang ke-70. Ya, kita akan mendengarkan Mas BPK Penabur. Anak-anak pasti tahu kan Mas BPK Penabur? Yuk kita sama-sama menyanyikan Mas BPK Penabur. Mari satukan langkahmu dengan baju singkat dalam karya terus bermaju membangun masa depan, membentuk manusia baru segambar penciptanya, pendidikan mempersembahkan sebuah lagu untuk kita dalam perayaan HUT BPK Penabur.
Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus PH BPK Penabur, yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus BPK Penabur Rengas Dengklok beserta seluruh orang tua murid BPK Penabur Rengas Dengklok serta anak-anakku terkasih. Saat ini kita merayakan hari ulang tahun ke-7 Dasawarsa BPK Penabur yang jauh berbeda dengan biasanya, hanya dengan online saja, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk mewujudkan BPK Penabur yang berani berubah, semakin peduli dan berbagi, khususnya di BPK Penabur Rengas Dengklok. Kita berharap BPK Penabur semakin maju, dicintai banyak orang dan semakin dikenal banyak orang dan semakin dipercayai oleh orang tua. Kami seluruh sivitas yang ada di BPK Penabur Rengas Dengklok akan memberikan yang terbaik kepada seluruh naradidik sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman ini. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk memasuki usia 70 tahun BPK Penabur saat ini. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan dan dimampukan untuk memajukan BPK Penabur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari BPK Penabur Rengas Dengklok mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 BPK Penabur. Semakin jaya, semakin maju, dan semakin sukses. Berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Ternyata kita sudah di penghujung acara loh. Kita sudah beribadah. Di dalamnya kita sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita sudah merayakan hari ulang tahun BPK Penabur yang ke